Indah bukan? Air yang mengalir, hutan hijau, danau yang terhampar. Semua terlihat begitu segar, bersih, hijau, seolah kita ingin hidup merasakan semua keindahan itu. Tapi, bagaimana dengan yang ini? Ini adalah potret kelangkaan air bersih yang ada di sebagian besar wilayah Pulau Jawa. Bagi sebagian besar daerah, ini adalah sebuah bencana. Hal ini memang sudah diprediksikan akan terjadi setiap tahun. Tetapi, pada akhirnya para pakar memberikan prediksi yang mengejutkan dan akan terjadi di Pulau Jawa di masa mendatang. Indonesia merupakan salah satu negara terkaya dalam ketersediaan air bersih, yaitu mencakup 6% dari potensial ketersediaan air bersih di dunia. Dari seluruh ketersediaan air bersih di Indonesia, ketersediaan air bersih paling banyak berada di Pulau Papua, sedangkan ketersediaan air bersih paling sedikit berada di Pulau Jawa. Setidaknya itu adalah data dari Puslitbang Sumber Daya Air Kementerian PUPR pada tahun 2012. Untuk lebih jelasnya, kita lihat tabel berikut ini. Berdasarkan tabel tersebut, memang terlihat Pulau Jawa memiliki ketersediaan air bersih yang paling sedikit dibanding dengan pulau lain. Padahal, menurut Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono pada tahun 2019, ketersediaan air bersih ideal untuk satu orang per tahun adalah 1.600 meter kubik. Dengan demikian, Pulau Jawa masih memiliki ketersediaan air bersih yang layak untuk setiap penduduknya. Namun, RPJMN Bappenas pada tahun 2019 menyampaikan bahwa ketersediaan air bersih tiap individu bakal menurun hingga mencapai 476 meter kubik pada tahun 2040. Oleh karena itu, Bappenas pada tahun 2019 juga menyampaikan bahwa Pulau Jawa akan mengalami krisis air pada tahun 2045, tetapi pulau-pulau lain tidak akan mengalaminya. Lalu, sebenarnya apa yang menyebabkan terjadinya krisis air? Mari kita simak penuturan berikut ini. Penyebab krisis air bersih di Indonesia tahun 2045. Saya pernah baca dari BP di tahun 2019 bahwa penyebabnya itu ada 3. Pertama adalah naiknya temperatur pada tahun 2070 yang mencapai 2 derajat Celcius. Dan itu sangat signifikan. Kenapa saya bilang signifikan? Karena kenaikan temperatur tersebut menyebabkan penguapan yang tinggi dan menyebabkan terjadinya kelangkaan air bersih, terutama pada tahun 2045. Yang kedua adalah pembangunan infrastruktur yang sangat masif terutama di Pulau Jawa ini, yaitu melibatkan dari konversi dari tanah menjadi bangunan yang akhirnya mengancam ketersediaan air, tidak cuma air bersih, tapi ketersediaan air segalanya di permukaan tanah ini. Yang ketiga adalah pencemaran air, atau kita bisa bilang adanya limbah, dan itu karena kebutuhan dari rumah tangga maupun industri. Dan saat ini juga, terutama di Pulau Jawa itu yang paling padat penduduknya dan yang paling banyak industri yang ada di Indonesia ini, dan menyebabkan pencemaran tersebut. Dari penuturan tadi sudah cukup jelas mengenai penyebab bakal terjadinya krisis air bersih di Pulau Jawa pada tahun 2045. Yang pasti, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kebutuhan air bersih akan selalu meningkat, tetapi ketersediaan air bersih akan terus menurun dan akan terus terpolusi. Terlepas dari itu, apa dampak yang akan dialami jika memang terjadi krisis air bersih di Pulau Jawa pada tahun 2045? Sebelumnya, agar lebih jelas, kita lihat penuturan berikut ini. Kita setuju bahwa air merupakan keperluan yang penting untuk makhluk hidup. Tidak hanya untuk manusia, tapi untuk hewan dan tumbuhan. Sekitar 60-70% organ dalam manusia terdiri dari air. Masa sekarang, ketersediaan air mulai menipis. Hal ini disebabkan oleh pencemaran air. Pencemaran air sendiri bisa disebabkan oleh 3 kelompok, yaitu dari limbah rumah tangga, limbah industri, dan limbah pertanian.
WHO sendiri sudah mengelompokkan pencemaran menjadi 4 tingkat. Pencemaran tingkat pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Berdasarkan penjelasan tadi, dapat kita simpulkan bahwa faktor utama bakal terjadinya krisis air bersih di Pulau Jawa pada tahun 2045 adalah pencemaran air, yang sudah dibagi menjadi 4 tingkatan menurut WHO. Untuk lebih jelasnya, mari kita jabarkan. Pencemaran tingkat pertama. Pencemaran ini adalah pencemaran ringan, tidak menimbulkan kerugian bagi manusia, baik jika dilihat dari kadar zat pencemarannya maupun dilihat dari waktu kontaknya dengan lingkungan. Pencemaran tingkat kedua. Pencemaran ini adalah pencemaran yang sudah menimbulkan iritasi ringan pada panca indera dan juga pada lingkungan sekitar. Pencemaran tingkat ketiga. Pencemaran ini merupakan pencemaran yang sudah sampai menimbulkan reaksi yang fatal pada tubuh dan juga menyebabkan sakit yang bersifat kronis. Pencemaran tingkat keempat. Pencemaran ini adalah jenis pencemaran yang paling parah. Pencemaran ini merupakan pencemaran yang telah menimbulkan dan menyebabkan kematian makhluk hidup di suatu lingkungan akibat kadar zat pencemarnya terlalu tinggi. Lalu, apa dampak yang timbul akibat pencemaran tersebut? Mari kita simak berikut ini. Secara luas, dampak dari pencemaran air itu sendiri berakibat kepada rusaknya ekosistem lingkungan, kemudian penyakit, ketiga kelaparan, dan keempat eutrofikasi. Kerusakan ekosistem. Ekosistem sangat dinamis dan merespon perubahan lingkungan, bahkan yang terkecil sekalipun. Polusi air dapat menyebabkan seluruh ekosistem rusak jika dibiarkan tidak terkendali. Timbulnya penyakit. Pada makhluk hidup terutama manusia, minum atau mengkonsumsi air yang tercemar akan berakibat buruk pada kesehatan. Air yang tercemar akan menyebabkan penyakit seperti tifus, kolera, hepatitis, dan berbagai penyakit lainnya. Kelaparan. Air sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup lainnya, bukan hanya oleh manusia. Air merupakan kebutuhan utama tanaman dan hewan. Air digunakan untuk membantu tumbuhan melakukan proses fotosintesis, menyuburkan tanah, dan untuk memenuhi kebutuhan cairan pada tubuh makhluk hidup. Jika tidak ada air, maka aktivitas bercocok tanam akan terhambat dan berdampak pada kebutuhan pokok hidup manusia sehari-hari. Eutrofikasi. Eutrofikasi adalah masuknya bahan kimia dalam badan air yang mendorong pertumbuhan alga. Alga inilah yang membentuk lapisan di atas kolam atau danau lalu mengurangi oksigen dalam badan air. Akibatnya, kehidupan perairan tersebut akan terdampak. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Mari kita simak berikut ini. Apa yang bisa kita lakukan? Kita di sini yang dimaksud adalah masyarakat, pemerintah, dan sektor industri. Dari segi masyarakat sendiri, kita dapat melakukan edukasi tentang pentingnya air bersih, dan juga kita dapat memanfaatkan air payau yang terdapat banyak di Indonesia. Kemudian dari sektor industri sendiri, kita dapat melakukan daur ulang air limbah, penetapan lokasi pendirian bangunan yang tepat, optimalisasi penggunaan air di pertanian, dan juga penetapan hukum yang tegas terhadap pelanggar pembuang limbah. Semua solusi tadi dapat terjadi jika kita melakukan kerjasama yang baik antara masyarakat, pemerintah, dan juga sektor industri. Sudah jelas kan? Yang pasti, perlu adanya kerjasama antara masyarakat, pemerintah, dan industri untuk menangani krisis air bersih di Pulau Jawa pada tahun 2045. Pada akhirnya, saya hanya bisa mengajak, mari kita jaga kelestarian alam demi kehidupan kita di masa mendatang. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.